Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini. Saya dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi administrasi pajak. Langsung saja, pengertian pajak. Definisi pajak menurut Profesor Dr. Rohmat Sumirto, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Ciri pajak diantaranya pungutan negara, dipaksakan, diatur undang-undang, tanpa imbalan langsung dari negara, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, terdapat 4 fungsi pajak, diantaranya 1. Fungsi bergecair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi reguler, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Yang ketiga, fungsi stabilitas, yaitu menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribution atau pemerataan, yaitu menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Kemudian, kedudukan hukum pajak terbagi menjadi 2. 1. Hukum perdata, yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Yang kedua, hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, sehingga hukum pajak masuk ke dalam hukum publik. Kemudian terdapat 2 jenis hukum pajak. Yang pertama, hukum pajak material, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan tentang keadaan, perbuatan, objek pajak, dan subjek pajak. Kemudian yang kedua, hukum pajak formil, yaitu memuat tata cara bagaimana hukum material tersebut dapat dilaksanakan. Hukum pajak yaitu mengatur kewajiban dan hak wajib pajak. Lalu, timbulnya utang pajak. 1. Menurut ajaran material, yaitu jika ada sesuatu yang menyebabkan seperti perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa. Yang kedua, menurut ajaran formil, yaitu jika ada surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kemudian, berakhirnya utang pajak diantaranya 1. Pembayaran atau pelunasan, 2. Kompensasi, 3. Penghapusan, 4. Pembebasan, 5. Penundaan penagihan. Perlawanan terhadap pajak, ada perlawanan pasif, ada juga perlawanan aktif. Kalau perlawanan pasif, yaitu masyarakat enggan membayar pajak yang disebabkan karena intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan lain sebagainya. Lalu, perlawanan aktif yaitu usaha untuk menghindar dari pembayaran pajak yang secara langsung ditujukan kepada Fiskus. Pengampunan pajak, penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.